warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik, sehat semua ya. Meskipun pembelajaran kali ini tidak dilaksanakan secara tatap muka, tetapi Ibu harap semangat kita masih tetap membara. Baik, agar pembelajaran hari ini berjalan maksimal, alangkah baiknya kita berdoa meminta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, untuk presensi atau tanda kehadiran teman-teman, Ibu persilakan untuk mengetik nama dan nomor absen di kolom komentar video ini ya. Maksimal pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Teman-teman, Ibu punya pertanyaan nih. Siapa yang gemar atau pernah menonton film horor? Pernahkah di antara kalian setelah menontonnya jadi menghindari hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam film tersebut? Misalnya dalam film ada tokoh yang melanggar adat istiadat di daerah tertentu. Kemudian ada hal-hal gaib yang mengganggu tokoh tersebut. Setelah menonton, teman-teman mengambil pelajaran bahwa kita harus bersikap sopan dan hati-hati ketika berada dimanapun itu, serta menghargai adat istiadat orang lain. Nah, dari contoh tersebut artinya teman-teman sudah bisa nih mengambil nilai positif yang diajarkan dalam film. Ini juga berkaitan loh dengan topik pembelajaran kita hari ini. Tapi bukan berfokus pada film ya, karena kita masih melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya tentang hikayat. Dan artinya teman-teman akan belajar tentang nilai-nilai dalam cerita hikayat. Ini juga selaras dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, teman-teman diharap memahami ruang lingkup nilai-nilai hikayat. Yang kedua, teman-teman dapat mengidentifikasi nilai-nilai dalam cerita hikayat. Tapi sebelum itu teman-teman, mari kita sedikit mengulas materi pada pertemuan minggu lalu. Apakah teman-teman masih ingat apa yang kita pelajari? Ya, kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian, kemudian struktur, unsur, ciri, dan kaidah kebahasaan dari hikayat. Semoga kalian dapat memahami dengan baik ya, sehingga Ibu dapat melanjutkan ke penjelasan atau mengenai materi tentang nilai-nilai hikayat. Teman-teman, nilai-nilai dalam hikayat itu ada 4 macam ya, yaitu ada pendidikan, agama, moral, dan sosial. Mari kita kupas satu persatu. Pertama, nilai pendidikan. Ini berkaitan dengan semangat atau kemampuan seseorang untuk terus belajar secara sadar, untuk memperoleh pengalaman. Misalkan ada tokoh dalam cerita hikayat yang digambarkan memiliki semangat juang dan berusaha mencapai sesuatu dengan tekun. Nah, dari sini ada nilai yang dapat kita ambil, atau nilai edukasi yang dapat kita ambil. Ya, ini kita dapat mencontoh sikap rajin dan kegigihannya dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua ada nilai religi atau nilai agama. Ini berkaitan dengan ajaran, hukum, dan keyakinan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contoh, tokoh dalam hikayat ada yang selalu memohon keselamatan kepada Tuhan nih saat akan berperang seperti itu. Nah, nilai religi yang dapat diambil yaitu ia percaya terhadap pertolongan Tuhan semesta alam yang memiliki kekuatan luar biasa. Kemudian yang ketiga, ada nilai moral atau akhlak. Ini menyangkut budi pekerti, etika, dan perilaku tentang baik buruknya sesuatu. Contoh, ada tokoh yang rela berkorban demi membela kebenaran tanpa mengharapkan imbalan. Nilai yang dapat diambil dari ini itu kejujuran, kesetiaan, dan bersifat kesatria. Dan yang terakhir
ada nilai sosial, ini berhubungan dengan norma dan interaksi antar individu di masyarakat. Contoh, ini warganya bekerja sama dalam menghadapi serangan musuh dalam peperangan. Nah, nilai yang dapat diambil ini adalah nilai saling membantu, gotong royong, dan solidaritas yang tinggi. Agar teman-teman lebih mudah memahami, mari kita bersama-sama mengidentifikasi nilai dalam cerita hikayat berjudul Saijan dan Ikan Todak ya. Namun sebelum itu, teman-teman akan menyimak videonya terlebih dahulu. Ini dia. Hikayat Saijaan dan Ikan Todak. Pada zaman dahulu, ada seorang Datu Sakti Mandraguna sedang bertapa di tengah laut. Nama Datu Sakti itu adalah Datu Mabrur. Ia bertapa di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Ia bertapa berbulan-bulan, itu dengan maksud memohon kepada Sang Pencipta agar diberi sebuah pulau. Pulau yang ia minta itu akan menjadi tempat bermukim bagi anak cucu dan keturunannya kelak. Di hari terakhir pertapaannya, seekor ikan besar tiba-tiba muncul dari permukaan laut dan terbang menyerangnya. Di sekitarnya ada ikan-ikan lain yang lebih kecil sedang menjaga, seperti pasukan pengawalnya. Tanpa harus bergerak, Datu Mabrur menepis serangan mendadak itu. Ikan itu terpelanting dan jatuh kembali ke air. Pada serangan terakhir itu, si ikan besar jatuh persis saat Datu Mabrur membuka matanya. "Siapakah engkau, ikan? Apa maksudmu menyerangku?" tanya Datu Mabrur. "Aku Raja Ikan Todak yang menguasai perairan ini. Samadimu membuat lautan bergelora. Kami terusik. Aku memutuskan untuk menyerangmu. Tapi engkau memang sakti, Datu Mabrur," jawab si ikan sambil menahan sakit di tubuhnya. Bukannya marah, Datu Mabrur malah menolong Raja Ikan Todak dan menyembuhkan lukanya. Tentu saja membuat Raja Ikan Todak dan pasukannya menjadi semakin takluk pada pertapa yang baik hati ini. Setelah luka Raja Ikan sembuh, Datu Mabrur ditawari istana bawah laut yang terbuat dari emas dan permata. Datu Mabrur menolak. "Lalu apa yang sebenarnya kau inginkan, Datu?" tanya Raja Ikan. Kepada Raja Ikan Todak, Datu Mabrur menyampaikan maksud dari pertapaan selama ini. Betapa terkejutnya Datu Mabrur ketika Raja Ikan Todak justru menyanggupi keinginannya itu. Karena harus kembali ke kerajaannya, Datu Mabrur pun mendorong dengan penuh kasih sayang Raja Ikan itu ke lautan yang luas. "Saijaan!" seru Raja Ikan. "Saijaan!" saut Datu Mabrur pula. Saijaan dalam bahasa Banjar berarti sepakat. Sebelum tengah malam, Datu Mabrur dikejutkan oleh suara gemuruh yang datang dari dasar laut. Di bawah permukaan air, ternyata jutaan ikan dari berbagai jenis mendorong dan memunculkan daratan baru dari dasar laut. Ikan-ikan itu serempak berteriak, "Saijaan! Saijaan!" Kini, yang timbul dari dasar laut itu disebut dengan Pulau Halimun atau yang kemudian disebut juga dengan Pulau Laut. Sementara kata Saijaan dan Ikan Todak dijadikan slogan dan lambang pemerintah Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Dari cerita hikayat berjudul Saijan dan Ikan Todak yang sudah disimak oleh teman-teman, identifikasi memenuhi 4 macam nilai. Yang pertama yaitu nilai edukasi. Ini dibuktikan
melalui sikap Datuk Mabrur yang bersungguh-sungguh bertapa dalam waktu lama demi mendapatkan tempat tinggal untuk keturunannya. Nah, nilai edukasi yang dapat kita ambil yaitu harus berusaha dengan tekun dan sabar untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kedua yaitu nilai religi. Ini dibuktikan melalui Datuk Mabrur yang memohon dan berdoa kepada Tuhan melalui bertapanya agar mendapatkan pulau yang diinginkan. Jadi nilai religinya itu adalah kita harus selalu berdoa dan percaya kepada keajaiban Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga yaitu nilai moral, itu dapat diidentifikasi ada dua macam, yaitu yang pertama dibuktikan dengan sikap Datuk Mabrur, yaitu yang pemaaf dan tidak membalas serangan dari Raja Ikan Todak dengan kemarahan. Artinya nilai yang dapat diambil ini menjadi pribadi yang sabar dan pemaaf. Kemudian nilai moral yang kedua dibuktikan ketika Datuk Mabrur yang tidak tergoda oleh harta serta kemewahan istana bawah laut yang ditawarkan oleh Ikan Todak sebagai permohonan maaf sekaligus terima kasih. Nah, nilai yang diperoleh ini dia tidak bersikap tamak dan egois karena memikirkan kehidupan dari Ikan Todak sebagai raja di sana juga yang menawarkan hal tersebut. Kemudian yang keempat atau terakhir yaitu ada nilai sosial. Dibuktikan dengan banyaknya Ikan Todak ini setelah terjadi kesepakatan bekerja sama membantu memunculkan pulau dari dasar laut. Nah, nilai sosial adalah dari situ kita dapat identifikasi adalah bekerja sama agar atau gotong royong agar memudahkan pekerjaan. Begitu ya teman-teman cara mengidentifikasi nilai-nilai dalam cerita hikayat. Apabila ada yang belum dipahami atau kurang dimengerti, silakan pertanyaannya dikirim ke grup WA mata pelajaran Bahasa Indonesia, diketik dengan format atau susunan, dimulai dari nama, kemudian nomor absen, baru kemudian soal atau pertanyaannya. Ibu akan menjawab pertanyaan dari teman-teman di sana juga ya. Baik, karena kita sudah sampai di penghujung pembelajaran, seperti biasa, marilah kita review atau simpulkan sedikit mengenai materi hari ini. Ya, ini terdapat 4 jenis atau 4 macam nilai-nilai cerita hikayat yang mencakup pendidikan, religi, moral, dan sosial, serta kita sudah belajar mengidentifikasi keempat nilai tersebut dalam cerita hikayat berjudul Saijan dan Ikan Todak. Sehingga harapan Ibu, nilai-nilai positif yang sudah diperoleh tadi dapat teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan seperti biasa, terdapat penugasan yang harus dikerjakan secara berkelompok. Nah, tapi tenang, kelompok masih tetap sama seperti pertemuan sebelumnya. Dan instruksi tugas atau PR yang harus kalian kerjakan pada kali ini yaitu pertama, silakan teman-teman menyimak video cerita hikayat berjudul Hikayat Si Miskin dalam tautan video YouTube yang sudah tertera ya. Kedua, setelah kalian menyimak, silakan identifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam cerita tersebut. Sertakan bukti dalam cerita seperti contoh yang Ibu berikan tadi ya. Dan yang terakhir, kerjakan di kertas folio dan hasil pekerjaan atau PR kalian dikumpulkan minggu depan atau pada pertemuan minggu depan. Untuk memudahkan teman-teman mengakses tautan video Hikayat Si Miskin, Ibu akan kirim ulang ke grup WA ya, beserta instruksi PR tersebut. Dan pada pertemuan minggu depan, kita akan belajar mengenai teks negosiasi. Jadi, silahkan dibaca-baca terlebih dahulu materinya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir video pembelajaran ini. Ibu apresiasi atas semangat kalian yang luar biasa teman-teman. Sebelum Ibu tutup pembelajaran, marilah bersama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.